Ekonomi di kuartal 4 2024 sebesar 4,98% secara tahunan. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menggulirkan berbagai paket stimulus ekonomi, menambah berbagai subsidi untuk menjaga daya beli dengan total anggaran ratusan triliun rupiah. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tercatat sebesar 5,12%, melampaui prediksi sejumlah lembaga riset dengan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Mendorong tingkat konsumsi masyarakat di tengah berbagai tekanan global dan domestik akan mengakselerasi konsumsi masyarakat sebagai penopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028-2029. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kami undang para panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kami undang Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Selanjutnya kami undang Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono. Kami undang Economist of Presidential Communications Officer, Bapak Fitra Faisal Hastiadi. Dan Ekonom Senior Core Indonesia, Bapak M. Faisal. Selanjutnya juga akan bergabung menyusul kemudian Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta W. Kamdani. Baik, Ibu selamat datang, Bu Sinta. Dan langsung saja kita undang moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita siang hari ini, mendorong konsumsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, Zilvia Iskandar. Mas Faisal, duduk aja, thank you. Ibu Sinta, thank you for coming. Pak Ferry, Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dalam acara kita hari ini. Senang sekali saya Zilvia Iskandar akan langsung memandu jalannya diskusi sesi ketiga kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengar loud and clear dari Pak Rosan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita selama ini, kontribusinya ada 4. Yang pertama yang paling besar itu adalah domestic consumption atau konsumsi rumah tangga sebesar 54%. Dan itulah yang akan kita bahas, kita kupas secara mendalam. Karena ada 2 kementerian di sini yang pastinya akan menyumbang konsumsi masyarakat secara signifikan. Ada Menteri UMKM di sini, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kemudian juga ada Menteri Koperasi, kita berikan tepuk tangan. Ada Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta, kita berikan tepuk tangan. Kemudian juga Mas Fitra, kita berikan tepuk tangan, dan Mas Faisal. Saya akan langsung mulai dari Menteri UMKM. Pak Maman, apa kabar? Mikrofonnya silakan ya, Bapak Ibu semuanya mikrofonnya sudah ada di sini. Bapak Ibu, kita di sesi siang ini kita cair saja. Silakan kalau Bapak Ibu mau menimpali satu sama lain ya, mau langsung memberikan masukan, mau langsung menimpali, monggo saja. Pak Maman, tadi kita sudah dengar bagaimana konsumsi itu adalah salah satu aspek besar untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita tahu UMKM selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Tapi pertanyaannya Pak Maman, bagaimana supaya UMKM kita itu bisa naik kelas sehingga konsumsi masyarakat kita juga akhirnya bisa terdongkrak? Makasih Mbak, udah lama nggak ketemu. Iya betul Pak Maman. Sekarang saya sibuk urusannya sama UMKM. mikro. Salam hormat tentunya buat Metro TV atas eventnya dan makasih sudah mengundang kami dari Kementerian UMKM. Ya tepuk tangan dulu lah buat Metro TV. Saya memulai dari beberapa informasi bahwa yang pertama, bahwa kontribusi di sektor UMKM itu terhadap GDP kita plus minus itu kurang lebih 55 sampai 60%. Saya menggunakan range 55 sampai 60% karena biar kita juga tidak terjebak pada satu angka karena ini kan fluktuatif dia, naik dan turun.
Artinya ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap GDP kita. Di sisi lain, bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini kurang lebih di angka sekitar 90-95%. Namun memang yang menjadi isu besarnya bahwa penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini masih sebagian besar mereka pekerja-pekerja informal. Artinya ini memang big isunya yang menjadi salah satu tugas kami juga, bagaimana bisa mengkonversi mereka yang masih di sektor informal ini bisa pindah ke sektor formal agar jaminan-jaminan sosialnya bisa jauh lebih sustain gitu. Nah, karena tadi kita bicara tentang consumption, makanya saya menyebutkan GDP. Ada empat parameter di GDP kita: consumption, investasi, government spending, dan ekspor impor. Ini tentunya semakin tinggi dalam setiap parameter, berarti ini akan memberikan kontribusi GDP yang tinggi. Nah, dalam konteks consumption, karena ini erat kaitannya, kalau kita udah bicara tentang UMKM tuh Mbak, itu udah pasti sektor konsumsi sebetulnya yang mau kita kejar. Jadi kebijakan-kebijakan apapun yang kita dorong, penetrasi pemerintah, affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan peningkatan angka konsumsi yang ada di parameter GDP kita. Nah, saya ingin menyampaikan begini, saya harus berani dalam forum ini untuk menyampaikan beberapa realitas yang mungkin ini berpotensi pro dan kontra. Saya pikir momentum di Metro TV ini menjadi bagus sekali bagi saya sebagai Menteri UMKM untuk juga bisa dikritisi, untuk juga bisa diberikan masukan, dan ini menjadi bagian dari momentum yang ingin saya menginginkan ke arah situ. Selama hampir kurang lebih 1 tahun, ada satu catatan yang memang menjadi catatan besar bagi saya, Mbak Sylvia. Saya tuh jadi Menteri UMKM itu seperti menteri yang berdiri ataupun duduk dalam ruang gelap. Kenapa itu? Saya mendengarkan teriakan-teriakan semua orang di Indonesia ini, pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah. Mungkin hari ini satu-satunya manusia di Republik Indonesia ini yang paling banyak mendengarkan teriakan itu hanya saya. Ya karena saya Menteri UMKM-nya gitu. Teriakannya apa tuh Pak? Ya macam-macam dengan segala problematikanya. Ada problem pembiayaan, problem marketing, problem kapasitas SDM, problem kualitas produk, program logistik, supply chain, semua tuh nyampe. Kenapa? Karena ada kurang lebih sekitar 57 juta. Bisa bayangkan, ada 57 juta entitas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi yang jadi isu besarnya adalah bahwa, saya belum masuk ke consumption dulu ya, saya mau kasih big picture-nya dulu. Saya mau kasih big picture-nya dulu. Yang menjadi masalah hari ini adalah bahwa mereka berjalan sendiri. Yaitu tadi saya menggunakan analogi bahwa saya seperti kayak menjadi menteri yang dalam ruang gelap, yang mendengar teriakan mereka, Pak Menteri begini, Pak Menteri, tapi saya nggak bisa melihat mereka itu seperti apa. Karena tadi problem database dan integrasi sistem yang hari ini belum ada. Bayangkan bagaimana satu institusi kementerian plus mungkin kementerian-kementerian lainnya bisa melakukan action plan eksekusi program kalau kita sendiri tidak terkoneksi dengan mereka ini satu sama lainnya. Per hari ini nggak ada. Jadi akhirnya dampaknya pola kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM itu sporadis, tidak terplanning, tidak terintegrasi, dan juga tidak terpola. Jadi akhirnya ya udah di sana teriak, kita ke sini gitu. Nah, ini yang lagi mau kita bangun dengan pemanfaatan optimalisasi digitalisasi teknologi. Database seperti apa yang mau dibangun itu Pak? Data apa terutama? Kita punya database, kembali lagi, kita punya database UMKM di seluruh Indonesia. Tetapi database itu sifatnya masih statik. Database yang kita ambil, yang kita survei 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sedangkan hari ini bagaimana kita mau tahu bahwa database yang kita miliki 3 tahun yang lalu, yang kita survei 3 tahun untuk perusahaan A gitu ya, apakah mereka masih eksis atau tidak? Ya. Apakah mereka itu sudah
jadi konglomerat, atau bahkan sudah tutup perusahaannya. Hari ini kita nggak punya itu. Nah ini yang lagi mau kita lakukan, kita sedang membangun sebuah sistem yang namanya Sapa UMKM. Insya Allah bulan Desember ini jadi. Jadi akhirnya kita bisa melakukan sebuah pola, sebuah sistem yang terintegrasi. Kita tahu updating mereka setiap hari seperti apa. Jadi akhirnya penetrasi, langkah kebijakan, eksekusi menjadi lebih terukur. Nah ini yang lagi kita lakukan. Jadi berangkat dari realitas itu dulu, jadi situasi dalam ruang gelap tadi itu pelan-pelan kita hidupkan lampunya. Jadi tidak lagi gelap, jadi pada saat mereka teriak kita tahu, oh itu yang teriak adalah CV A dengan permasalahan B, dengan kondisi C gitu ya. Nah alhamdulillah, namun kembali lagi, langkah yang kita lakukan ini pun tidak boleh membuat kita akhirnya berhenti pada satu titik gitu. Kita harus segera berjalan. Nah ini yang juga dalam tadi, itu realitas tantangan kalau saya lihat trade-nya tantangannya di situ dan ancamannya di situ. Tetapi dalam situasi ini di sisi lain kami Kementerian UMKM dihadapkan dengan tantangan yang pertama yang paling besar tuh, masalah sertifikasi. Ini nanti pasti ujungnya ke consumption semua, sertifikasi. Kita harus ketahui bahwa perjuangan effort usaha mikro kecil menengah untuk dia bisa eksis dan meningkatkan daya saing, mereka harus melewati portal-portal sertifikasi dan perizinan yang sangat luar biasa berat. Sektor mikro saja, itu yang pertama mereka ke NIB. Yang kedua halal, sertifikasi halal. Yang ketiga BP POM. Yang keempat HAKI. Yang kelima PIRT. Dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan yang memang menjadi beban juga. Di satu sisi ini bisa meningkatkan daya saing mereka, tapi di sisi lain ini menjadi beban buat mereka. Karena tidak semua UMKM kita punya literasi pemahaman tentang itu. Ini juga yang lagi mau kita tuntaskan. Alhamdulillah karena sistemnya lagi dalam proses pembangunan, kita dorong secara konvensional Mbak, konsolidasi antar institusi. Dan itu semua tidak ada di Kementerian UMKM, itu semua tersebar di beberapa institusi. Dan kita diajarkan oleh Pak Prabowo untuk mengoptimalkan kolaborasi. Nah alhamdulillah melalui optimalisasi kolaborasi lintas sektoral per hari ini, tapi ini sebetulnya tadi kita bawa presentasi, tapi saya pikir per hari ini peningkatan sertifikasi perizinan kepada sektor UMKM yang tadi dalam rangka untuk menaikkan daya saing, tapi ini kita baru dalam secara konvensional lintas institusi, naik kurang lebih hampir 300%. Jadi yang tadinya mungkin rata-rata 100.000 UMKM yang mendapatkan sertifikasi, sekarang hampir kurang lebih angkanya di angka 600 ribuan tuh. Jadi ini naiknya signifikan. Dan apa kunci kenaikan signifikan itu? Kolaborasi lintas sektoral. Jadi maka tadi saya peran kolaborasi lintas sektoral inilah menjadi kata kunci yang paling utama. Yang pertama tadi optimalisasi pemanfaatan teknologi. Yes. Yang kedua adalah kolaborasi lintas sektoral. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi outputnya apa? Jadi saya sekalian mau pamer nih Mbak. Saya sekalian mau pamer. Silakan, jadi bukan hanya Pak Purbaya aja yang boleh pamer, kan saya juga boleh dong. Jadi sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, baru pertama kali kita tembus di angka 60% untuk penyaluran KUR di sektor produksi. Jadi selama ini penyaluran KUR itu maksimal hanya di angka 55%. Nah kemarin saya sempat ditanyain oleh Kementerian Keuangan, Pak Maman, ini kenapa kan kita dapat plafon KUR itu 300 triliun. Dari awal saya sudah bilang, arah orientasi bank-bank penyalur itu hanya kepada jumlah angkanya saja. Jadi pokoknya mengukur keberhasilan penyaluran KUR selama ini buat catatan silakan aja buat teman-teman media, mengukur keberhasilan penyaluran KUR itu selama ini hanya dari jumlahnya saja. Jadi kalau dibudgetkan 300T, mengukur keberhasilan itu ya harus 300T. Pertanyaannya 300 triliun itu disalurkan kemana? Ini yang selama ini tidak pernah diukur. Makanya saya selalu bilang, selain kuantitas harus ada kualitas pendistribusian KUR. Karena mengukur peningkatan kualitas pendistribusian KUR itu efeknya nanti pertumbuhan ekonomi, sektor konsumsi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, selama ini
banyak sekali penyaluran KUR ke sektor konsumtif. Ini mohon maaf saya harus bilang sektor konsumtif tidak selamanya jelek ya. Contoh sektor konsumtif dalam konteks penyaluran KUR itu ke perumahan, itu masuk dalam domain konsumtif, tapi itu positif. Tetapi tidak sedikit juga penyaluran KUR ke sektor konsumtif yang negatif. Contoh dibelikan untuk belanja motor, kredit motor. KUR itu bayangkan itu dialokasikan ke motor. Lalu yang kedua beli barang-barang yang depresiasinya turun. Nah makanya selama kurang lebih 1 tahun ini kita tekan betul bahwa harus disalurkan ke sektor produksi. Karena pada saat KUR itu dialihkan ke sektor produksi, impact terhadap ekonomi dan pertumbuhan konsumsi kita itu menjadi signifikan. Dan ini mendorong pergerakan ekonomi di daerah. Alhamdulillah per hari ini yang selama ini dalam total jumlah 300 triliun itu penyaluran KUR hanya sampai di angka 54%, 55%. Alhamdulillah per Oktober ini kita sudah tembus di angka 60,5%. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Artinya berarti ini juga saya mengajak kepada teman-teman media bahwa kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi mengarah ke 8%, tidak ada cerita kita harus berani paksakan dorong semua likuiditas kita ke sektor produksi. Karena ini memberikan pertumbuhan ataupun multiplier efek. Nah, poin saya dalam kesempatan ini itulah tadi impactnya dalam korelasinya kepada sektor konsumsi. Baik. Saya pikir itu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.